alergi? Dulu pernah dengar dia memiliki alergi. Sejak menikah, ini pertama kalinya Kina melihat alerginya kambuh, pria yang begitu tinggi dan tampan jatuh di depannya. Dia memegang HP-nya erat-erat dan panik, menarik nafas dalam-dalam berusaha memaksa dirinya untuk tenang, dan membuka HP dengan tangan gemetar. Lalu dengan cepat menelepon Dokter Ganyu. "Tuan muda, ada apa?" Di ujung telepon terdengar suara pria lain. "Bukan, dia pingsan, minta aku telepon kamu." Kina menggenggam HP erat-erat dan berkata dengan suara gemetar. Dia merasa Dokter Ganyu adalah dokter yang bertanggung jawab atas alergi Ezra. Suara Dokter Ganyu menjadi tegang. "Di mana tuan muda sekarang?" Setelah Kina memberitahu dia alamat rumah sakit dan ruang konsultasi, ia segera menutup telepon. Dia menatap Ezra yang pingsan dengan cemas, tidak berani menyentuhnya, karena takut itu akan membuatnya lebih buruk. Penantian itu sungguh menyiksa. Kina menunggu Dokter Ganyu sambil menghitung waktu. Setelah 20 menit, sosok pria tinggi berpakaian putih buru-buru bergegas ke ruang konsultasi. Mengenakan pakaian kasual putih yang mahal, pria muda dengan wajah elegan dan sepasang kacamata kawat emas elit tergantung di pangkal hidungnya bertanya sambil membuka kotak obat, "Nyonya muda kedua, kenapa alergi tuan muda kambuh?" "Kakiku terkilir, dokter, tiba-tiba ada keadaan darurat." Ia meminta dokter magang untuk oleskan obat pada lukaku. Kebetulan Ezra duduk di sampingku. Dokter magang itu sengaja jatuh dan menyenggolnya. Lalu, jawab Kina dengan wajah pucat. "Akankah dia?" Mendengar dia berkata, "sengaja jatuh?" Mata lembut di bawah lensa memancarkan sedikit cahaya dingin. Kemudian dengan lembut menjawab, "Nyonya muda kedua, jangan khawatir, tuan muda tidak akan dalam bahaya. Hanya perlu diinfus, setelah sadar istirahat sebentar sudah bisa pulang." Cairan obat anti alergi semacam ini sangat mahal sehingga keluarga Okto mempekerjakan banyak tim ahli penelitian alergi tubuh. Butuh waktu hampir 10 tahun dan akhirnya dikembangkan oleh ayahnya. Dan sekarang dia bertanggung jawab atas penyakit khusus Ezra. "Baiklah, terima kasih, sudah merepotkan Dokter Ganyu datang kemari," kata Kina merasa tenang dan berterima kasih padanya. "Nyonya muda kedua tidak perlu sungkan, aku dokter khusus tuan muda. Selama alergi tuan muda kambuh, tidak peduli dimanapun aku harus tiba sesegera mungkin. Ini tanggung jawabku, kebetulan searah dengan jalan pulang," kata Dokter Ganyu sambil tersenyum. "Dokter Ganyu, tidak bisakah alerginya disembuhkan?" Dia memandang Ezra, yang wajahnya masih merah dan tidak sadarkan diri, kemudian mengerutkan kening dan bertanya dengan prihatin. "Sejauh ini, timku belum kembangkan obat yang bisa sembuhkan gejala ini. Obat itu hanya bisa digunakan untuk meredakan rasa sakit saat serangan alergi terjadi. Selama dia tidak lakukan kontak fisik dengan wanita lain, alergi tidak akan terjadi, sangat berbeda dengan orang normal." Dokter Ganyu seperti memikirkan sesuatu. Setelah berhenti sejenak, berkata kepadanya, "Nyonya muda, jaga tuan muda di sini sebentar. Aku urus sesuatu di luar." Angguk Kina. Setelah Dokter Ganyu pergi, ruang konsultasi yang besar menjadi sunyi sampai sebuah jarum yang jatuh bisa terdengar. Dia dekat, tetapi tidak berani menyentuhnya. Takut akan memperburuk kondisinya, takut dia akan mengalami serangan alergi lagi, kemudian fisiknya akan berubah. Bahkan dirinya tidak berani menyentuhnya. Setelah beberapa saat, Kina merasakan semburan kehangatan menutupi punggung tangannya. Ia mengangkat matanya, melihat Ezra sadar. "Ezra, apakah kamu merasa tidak enak badan, Maria yang sakit?" Dia ingin memeriksa lebih dekat, tetapi berhenti. Melihat Kina menjaga jarak dengannya, Ezra mengerutkan kening. Dia mengangkat tangannya menyeka air mata dari pipinya dan berkata, "Aku baik-baik saja, jangan menangis. Tadi kamu benar-benar menakutiku, jatuh di depanku tanpa peringatan, dan aku tidak bisa lakukan apapun." Kina merasa dirinya tidak akan pernah ingin mengalami situasi itu lagi. Setelah memastikan dia baik-baik saja, sarafnya yang tegang menjadi rileks, dan kecemasan yang hebat berubah menjadi air mata. "Jangan menangis, tangisan kamu membuatku sedih."
dia memegang wajah kecilnya dengan telapak tangannya yang besar dan menyeka air mata dari wajahnya. Kina menggigit bibirnya, matanya yang jernih seperti diguyur hujan musim semi. Menangis terisak-isak, kedipkan mata beberapa kali. Perintahnya dengan sombong, Kina tidak begitu mengerti perintah anehnya, tetapi tetap patuh mengikutinya. Puas melihat air mata di matanya menetes keluar dan diusap. Kina, aku merasa tubuhku sakit. Dia mengerutkan kening, menutup matanya, dan berkata dengan serius, "Glum aku, itu bisa alihkan perhatian dan hilangkan rasa sakit." Iya, iya, Kina sekuat tenaga mengangguk, merasa cara yang dia katakan berguna, karena setiap kali dia dicium olehnya, pikirannya menjadi kosong dan merasa sangat nyaman. Kina menundukkan kepala, mencium bibirnya yang tipis seperti capung. Bagian belakang kepalanya ditekan, dan bibirnya dipaksa untuk menempel kembali. Lidah yang panas dan licin dengan mudah menyelinap di bibir merah muda, mencongkel gigi dan bersilat dengan lidah yang manis. Setelah itu, ia perlahan melepaskan bibirnya, ujung lidahnya menyapu bibirnya yang lembab dengan sengaja. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja, setelah diinfus kita pulang," katanya menenangkan. Iya, Kina mengangguk dengan pipi memerah, tidak berani menatapnya. "Tok, tok, tok, masuk," kata Ezra dengan dingin. Pintu ruang konsultasi didorong terbuka. Dokter Ganyu, Vito, dan dokter yang memeriksa pergelangan kaki Kina masuk satu demi satu. "Aku ada urusan datang ke rumah sakit, kebetulan bertemu dengan dokter Ganyu, dengar kamu dan kakak ipar ada di sini, aku langsung kemari," jelas Vito, melihat tatapan kakak keduanya penuh dengan minat. Sebenarnya sudah lama mereka berdiri di luar ruang konsultasi, menyaksikan kakak keduanya menggoda kakak ipar. Ciuman bisa mengalihkan perhatian dan menghilangkan rasa sakit. Hanya bisa katakan kakak keduanya sudah mencapai level baru. Ezra melirik dengan tatapan dingin, dan berkata, "Aku baik-baik saja. Tuan muda, maaf, tidak kusangka akan terjadi hal seperti ini," sampai nyonya muda kedua ketakutan. Dokter yang bertanggung jawab berkeringat dan membungkuk dengan cepat. "Kak, biarkan aku yang atasi masalah ini," kata Vito. Menurut dokter Ganyu, ia menduga dokter magang itu menyukai kakak keduanya, baru memainkan trik semacam itu. "Biarkan aku yang tangani masalah ini," kata Vito. Menurut dokter Ganyu, ia menduga dokter magang itu menyukai kakak keduanya, baru memainkan trik semacam itu. Ezra menjawab dengan acuh tak acuh, dan tidak bertanya bagaimana mengatasinya. Melihat mereka masih tidak bergerak, seperti bola lampu yang bersinar terang di sana, dia bertanya dengan dingin, "Masih ada hal lain? Setelah infus tuan muda habis, kita akan lakukan pemeriksaan," kata dokter Ganyu. "Karena kebetulan bertemu dengan kakak kedua di sini, mari kita sama-sama pulang ke keluarga Okto," kata Vito tersenyum licik seperti rubah. Tuan muda, aku datang untuk memeriksa obat nyonya muda kedua sudah dioleskan belum?" Dokter membungkukkan pinggangnya sedikit dan berkata dengan hormat. Ezra, dia menekan bibirnya dengan erat, melirik mereka dengan tajam seperti panah, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. "Dokter, kakiku sudah diobati," jawab Kina. Dia merasakan suasana sedikit aneh, tetapi tidak bisa mengatakannya, dan tidak tahu aura panas apa ini, hanya bisa melihat mereka sekilas, dan menarik tatapannya kembali. Setelah setengah jam, infus Ezra sudah habis. Setelah dokter Ganyu memeriksa tidak ada masalah, ia membawa Kina meninggalkan rumah sakit. Tentu saja, diikuti Vito seperti bola pengganggu. Tempat parkir rumah sakit, Vito menunjuk ke Rolls-Royce miliknya dan berkata, "Kakak kedua, ban mobilku kempes. Biarkan aku menyetir untuk kamu dan kakak ipar pulang ke keluarga Okto." Dia mengatakannya sambil membuka pintu untuk Ezra, seperti pengemudi yang terlatih. Ezra mengerutkan bibirnya, menggendong Kina duduk di belakang. Ketika Vito melihat ini, bibirnya menyeringai, lalu dengan cepat naik ke kursi pengemudi, menginjak pedal gas, dan pergi. Melihat wajah dingin Ezra dari kaca spion,
Dia tarik tirai antara kursi depan dan belakang, lalu mengisyaratkan, kakak kedua, kamu dan kakak ipar kedua anggap aku seperti udara saja. Kalau tidak ingin mati fokus menyetir dan diam, Ezra berkata dengan dingin dan tidak ingin berbicara dengannya. Tidak senang dengan bola lampu yang tiba-tiba muncul ini. Vito bergidik, dan tiba-tiba terdiam. Dia menyadari sejak kakak kedua menikah dengan kakak ipar, emosinya menjadi lebih mudah tersinggung, ucapannya menjadi lebih galak, dan auranya menjadi lebih dingin. Lubuk hatinya berkata, jangan ganggu pria yang tidak puas dengan hasrat. Begitu lepas kendali, tanpa pandang bulu, saudara juga akan dihukum kembali ke villa keluarga Okto. Kepala pelayan melihat Ezra menggendong Kina masuk ke ruang tamu. Ia segera mendekat dan berkata dengan hormat, Nyonya muda kedua, ada paket kamu. Kina merenung sejenak, akhir-akhir ini aku tidak belanja online, ada tulis siapa pengirimnya? Nyonya muda kedua, pengirimnya bernama Witi, jawab kepala pelayan. Oh, itu dikirim oleh sahabatku, sekarang aku tidak bisa ambil, kepala pelayan tolong antarkan ke kamarku. Kata Kina dengan semangat, Albert tidak mengatakan akan membelikan sesuatu untuknya. Hatinya penasaran, apa yang Albert kirim untukku? Baik, Nyonya muda kedua. Jawab kepala pelayan. Setelah keduanya naik ke atas, dia berbalik berkata kepada Vito, Tuan muda ketiga, Nyonya sisakan makanan ringan untukmu di kulkas dapur. Kepala pelayan, kamu tahu aku tidak pernah makan masakan wanita itu, tanyakan pelayan mana yang ingin makan, kalau tidak ada yang mau buang saja. Kata Vito dengan nada menjijikkan. Kepala pelayan buru-buru menjelaskan, Tuan muda ketiga, begini, hari ini Tuan muda kedua pergi ke keluarga Libra jemput Nyonya muda kedua. Nyonya muda kedua tidak sengaja memotong tangannya, katanya berdiri di samping mengajari Tuan muda kedua masak. Nyonya merasa Tuan muda kedua pertama kali masak, jadi sengaja sisakan sedikit untuk dicicipi oleh kamu dan Tuan. Kakak kedua yang masak, kaki Vito menggantung di udara. Hampir saja jatuh dari tangga, dan bertanya lagi, kepala pelayan, maksudmu kakak keduaku yang masak ini? Iya, Tuan muda ketiga. Sebelum kepala pelayan selesai berbicara, Vito melintas seperti embusan angin dan menghilang tanpa jejak. Kepala pelayan tersenyum, berjalan ke atas sambil memegang sebuah kotak. Ezra baru menaruh Kina di tempat tidur, mendengar suara ketukan pintu, ia segera membukakan pintu. Tuan muda kedua, ini paket Nyonya muda kedua. Kepala pelayan memegang kotak di depannya dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat. Iya, jawab Ezra dengan dingin. Dia mengambil kotak di tangan, kemudian menutup pintu, dan kembali ke tempat tidur, paket kamu. Terima kasih, Kina memberinya senyum cerah, dan berencana membuka paket dengan tangan kosong, lalu sebuah pisau indah disodorkan. Buka pakai ini. Ezra mengerutkan kening, tidak setuju dengan cara membuka yang kasar. Kemasan luarnya mudah dibuka, dan di dalamnya ada kotak emas yang indah dan cantik. Kina segera mengenali ini adalah merek pakaian yang sangat terkenal. Albert membeli pakaian untuknya, dengan penuh harap membuka tutupnya, ada dua kotak dengan ukuran yang sama di dalamnya. Salah satunya dibuka dan keluarkan pakaian yang tergeletak di dalamnya piyama gaya avant-garde, tipis seperti sayap jangkrik membuat Kina tercengang. Setelah ia sadar, ia terkejut hingga buru-buru memasukkan barang ini kembali ke kotak, sampai tidak bisa menutupnya. Albert si gadis kotor ini memberinya piyama seksi? Menatap mata Ezra, wajah kecilnya tiba-tiba memerah, menundukkan kepala dan bertanya dengan malu-malu ahem. Kamu tidak melihat apa-apa, kan? Ezra melihat pipinya memerah. Tidak ada apa-apa, hei. Kina tersenyum canggung sambil melambaikan tangannya dengan cepat, melihat dia tidak merespon seharusnya tidak melihat apapun. Mata Ezra gelap, ada sesuatu di bawah matanya. Albert, berikan piyama ini untukmu. Kamu terlihat olehnya. Kina sangat malu hingga ingin mengubur dirinya. Kamu keluar dulu. Aku perlu tenang sebentar. Ezra menatapnya dalam-dalam dan keluar dari kamar. Begitu dia keluar, Kina segera menelepon Albert. Hai. Kina ku sayang,
Sudah terima hadiahku. Suara menawan Albert terdengar di ujung telepon. Albert, kamu gila ya? Untuk apa berikan aku barang ini? Kina membayangkan piyama tipis itu seperti sayap jangkrik. Sialnya dilihat oleh Ezra. Merasa aliran panas mengalir ke wajahnya. Dasar tidak tahu untung. Albert memarahinya, memandangi kuku merahnya yang indah, dan memperingatkan, sudah kukatakan, ini niat baikku. Itu sangat mahal. Kalau berani buang, akan kubunuh kamu.